Tindak lanjut dan implementasi rekomendasi HAZOP. Outline, validasi hasil studi oleh manajemen dan tim teknis. Prioritas pelaksanaan rekomendasi berdasarkan tingkat risiko, pemantauan implementasi dan efektivitas pengendalian, integrasi hasil HAZOP ke dalam sistem manajemen K3SM K3LPSM. Tujuan, memahami konsep dan metode penilaian risiko hasil HAZOP, menentukan rekomendasi pengendalian engineering, procedural, TP, menyusun dan mendokumentasikan hasil HAZOP secara terstruktur, mengetahui format tabel hasil HAZOP sesuai standar industri, mengintegrasikan hasil HAZOP ke dalam sistem manajemen K3 dan keselamatan proses. Validasi hasil oleh manajemen dan tim teknis. Validasi hasil HAZOP merupakan tahap penting untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan realistis dan dapat diterapkan. Manajemen bersama tim teknis melakukan evaluasi terhadap aspek teknis, biaya, waktu pelaksanaan, dan dampak terhadap operasi. Setiap keputusan validasi harus terdokumentasi secara resmi agar ada dasar yang kuat untuk tahap implementasi selanjutnya. Kriteria validasi rekomendasi, penilaian validasi didasarkan pada 5 aspek utama, kelayakan teknis, efektivitas pengendalian risiko, ketersediaan sumber daya, waktu implementasi, dan dampak operasional. Setiap aspek diberi bobot untuk menentukan tingkat prioritas rekomendasi. Dengan metode ini, tim dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil memberikan manfaat maksimal dengan risiko implementasi minimal. Penentuan prioritas berdasarkan risiko. Prioritas pelaksanaan rekomendasi ditetapkan berdasarkan tingkat risiko yang diidentifikasi dalam matriks risiko likelihood and consequence. Rekomendasi dengan kategori risiko tinggi harus mendapat perhatian dan sumber daya terlebih dahulu. Penetapan prioritas ini juga mempertimbangkan regulasi, potensi paparan pekerja, serta keterkaitan dengan sistem atau peralatan kritis. Contoh skema prioritas, prioritas 1 mencakup risiko tinggi yang memerlukan tindakan segera dalam waktu 30 hari, seperti interlock tidak berfungsi atau bypass valve tanpa izin. Prioritas 2 mencakup risiko sedang dengan target implementasi 90 hari, biasanya berupa perbaikan prosedural atau pelatihan tambahan. Prioritas 3 mencakup risiko rendah yang dapat dijadwalkan dalam jangka panjang, misalnya pembaruan dokumentasi atau penguatan sistem inspeksi. Penyusunan rencana implementasi action plan. Rencana implementasi berfungsi sebagai panduan eksekusi dari setiap rekomendasi. Komponen utama meliputi nomor rekomendasi, tindakan spesifik, penanggung jawab, waktu target, dan bukti verifikasi. Penyusunan action plan dilakukan secara kolaboratif antara tim teknik, operasi, dan K3 untuk menjamin kelengkapan dan kelayakan pelaksanaan. Sistem pelacakan dan dokumentasi, pelaksanaan tindak lanjut HAZOP harus menggunakan sistem pelacakan yang terintegrasi, seperti modul action tracking dalam PSM atau aplikasi EHS. Setiap rekomendasi dilengkapi status, tanggal target, bukti pelaksanaan, dan catatan verifikasi. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas serta memudahkan audit maupun pelaporan berkala kepada manajemen. Pemantauan implementasi dan efektivitas pengendalian. Setelah implementasi dilakukan, diperlukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan pengendalian berfungsi efektif. Pemantauan mencakup inspeksi lapangan, pengujian fungsi peralatan, dan evaluasi data risiko setelah perubahan diterapkan. Hasil pemantauan menjadi dasar untuk menentukan apakah pengendalian telah berhasil menurunkan risiko sesuai target. KPI dan indikator kinerja implementasi. KPI digunakan untuk menilai keberhasilan tindak lanjut HAZOP, seperti persentase rekomendasi yang selesai tepat waktu, waktu rata-rata penyelesaian, dan pengurangan jumlah insiden terkait.
Analisis KPI membantu manajemen menilai efektivitas program pengendalian serta mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Data KPI juga menjadi masukan penting dalam tinjauan manajemen tahunan. Integrasi ke SMK3 LPSM. Rekomendasi yang telah divalidasi dan diimplementasikan harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen K3 dan PSM. Hal ini meliputi pembaruan register risiko, prosedur operasi, izin kerja, serta program inspeksi dan pemeliharaan. Integrasi memastikan bahwa pengendalian baru menjadi bagian dari sistem kerja rutin dan dipantau secara formal. Manajemen perubahan MOC. Setiap rekomendasi HACCP yang menimbulkan perubahan signifikan pada sistem, prosedur, atau peralatan harus melewati proses MOC. Tahapan MOC meliputi identifikasi perubahan, analisis dampak, persetujuan, implementasi, dan verifikasi. Proses ini menjamin bahwa perubahan dilakukan secara aman dan sesuai dengan peraturan serta standar perusahaan. Pelatihan dan sosialisasi pengendalian baru, implementasi rekomendasi harus diikuti dengan kegiatan pelatihan untuk seluruh personel terkait. Pelatihan mencakup perubahan prosedur kerja, identifikasi potensi bahaya baru, dan tindakan darurat. Sosialisasi ini penting agar seluruh pekerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga keselamatan setelah penerapan rekomendasi HACCP. Audit dan review pasca implementasi. Audit dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pengendalian yang telah diterapkan. Review mencakup evaluasi hasil implementasi, pembandingan antara kondisi sebelum dan sesudah, serta rekomendasi perbaikan tambahan. Kegiatan ini membantu memastikan keberlanjutan pengendalian dan mencegah terulangnya deviasi serupa di masa depan. Pelaporan ke manajemen. Pelaporan hasil tindak lanjut HACCP mencakup ringkasan status implementasi, jumlah rekomendasi yang telah selesai, dan kendala yang dihadapi. Laporan ini menjadi bahan pengambilan keputusan dan penentuan alokasi sumber daya tambahan jika diperlukan. Format pelaporan harus ringkas, berbasis data, dan terintegrasi dengan laporan keselamatan proses perusahaan. Setiap tahap implementasi HACCP harus menghasilkan pembelajaran lessons learned yang terdokumentasi. Pengalaman dari pelaksanaan sebelumnya digunakan untuk memperbaiki metode HACCP, format worksheet, dan sistem tindak lanjut. Continuous improvement menjamin bahwa organisasi terus berkembang dalam manajemen risiko proses secara berkelanjutan. Checklist tindak lanjut HACCP. Checklist digunakan untuk memastikan seluruh langkah tindak lanjut telah dijalankan secara lengkap. Poin penting mencakup validasi rekomendasi, penentuan prioritas, penyusunan action plan, pelaksanaan MOC, dan audit efektivitas. Checklist juga berfungsi sebagai bukti bahwa sistem tindak lanjut HACCP telah memenuhi standar PSM dan SMK3L. Template Action Tracking. Kolom penting dalam template mencakup ID rekomendasi, deskripsi tindakan, prioritas risiko, penanggung jawab, tanggal target, status pelaksanaan, dan bukti verifikasi. Format ini mempermudah pengendalian administrasi dan pelaporan periodik kepada manajemen. Data yang tersusun rapi dalam template ini juga mempercepat proses audit dan review sistem. Peran HACCP Leader dalam implementasi. HACCP Leader berfungsi sebagai koordinator utama dalam seluruh tahapan tindak lanjut rekomendasi. Tanggung jawabnya meliputi pengawasan validasi, koordinasi tim teknis, pemantauan progres, serta penyampaian laporan kepada manajemen. Selain itu, HACCP Leader memastikan setiap rekomendasi diintegrasikan ke dalam sistem K3 dan dikendalikan sesuai standar keselamatan proses.
Penutup dan tindakan selanjutnya, tahap tindak lanjut HAZOP merupakan bagian penting dari siklus keselamatan proses yang berkelanjutan. Langkah selanjutnya mencakup penyelesaian rekomendasi prioritas tinggi, verifikasi efektivitas pengendalian, dan pembaruan sistem manajemen K3. Dengan penerapan disiplin dalam proses ini, perusahaan dapat mencapai tingkat keselamatan dan keandalan operasi yang lebih tinggi.